Sehingga kemudian muncul di sana rasa bahwa ya saya tidak bisa bertahan, saya tidak bisa kemudian tinggal lebih lama lagi di lab itu. Sehingga muncul overthinking, apakah saya harus pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan? Selamat datang lagi di channel YouTube Wandi Jafari dalam segmen Wandi Podcast Jafari, video podcast penuh inspirasi. Ya, dalam video kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh Lukman Fikri dan kita akan membahas tentang Overthinking. Oke. Kita disclaimer dulu, kita berdua bukan ahli di bidang psikologi dan sebagainya. Bukan sih. Justru saya dari geografi yang memperkecil hal yang besar. Jadi bumi yang besar kita buat jadi peta. Kalau Mas Fikri dari biologi, kebalikannya begitu ya. Memperbesar hal yang kecil. Yang molekuler yang nggak kelihatan. Sel yang kecil aja diperbesar gitu ya. Bertolak belakang sebenarnya. Dua-duanya bertolak belakang dan dua-duanya bukan psikolog intinya. Iya, intinya kita bukan psikolog. Oke. Jadi overthinking adalah istilah untuk perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini bisa dipicu oleh adanya kekhawatiran akan suatu hal, mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar hingga trauma di masa lalu yang membuat seseorang tidak bisa berhenti memikirkannya. Jadi overthinking ini seperti ini ya. Masalah yang membuat seseorang itu memikirkan sesuatu yang justru membuat dia akan lebih khawatir gitu. Artinya dia memikirkan bukan mencari solusi, memikirkan ya karena dia terbebani, kemudian membuat kekhawatiran yang berlebihan pula. Dampak dari overthinking itu sendiri, yang pertama menghambat aktivitas sehari-hari. Ya pasti ya. Jelas pasti. Karena ketika overthinking ini akan menghabiskan waktu untuk kemudian memikirkan hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Benar. Kemudian dampak overthinking yang selanjutnya adalah menurunkan performa kerja. Mas Fikri mungkin di lab ketika kerja itu bergantung dengan mood ya? Iya benar pasti ya. Jadi kalau lagi eksperimen, biasanya kalau misalnya moodnya sudah nggak benar, nggak happy gitu ya, itu nanti bisa salah itu. Harusnya sampel itu dimasukkan, dikeluarkan misalnya, sesimpel itulah. Oh iya. Ngulang dari awal. Iya. Nah, itu kalau kita sering overthinking, kalau lebih parah itu nanti bisa jadi trust issue juga gitu. Iya. Ya artinya dia akan sulit mempercayai orang lain di luar dirinya gitu. Nah, ini kan akan membebani dia secara psikologi gitu ya. Dan ini akan menghambat produktivitas, mengganggu mood juga gitu ya. Dampak overthinking selanjutnya bisa membuat emosi tidak terkontrol gitu. Ya. Udah emosian berarti ya? Udah emosian, iya lagi-lagi kalau ini ya mungkin ya, overthinking dengan orang lain, ketika melihat orang itu dia udah marah duluan gitu. Karena mungkin ada trauma di masa lalu gitu ya. Jangan-jangan nih sama kayak yang dulu nih. Nah gitu mikirnya. Karena biasanya orang overthinking yang berkaitan dengan kepercayaan dengan orang lain, dia ini seperti gini mas, dia ini punya skenario di kepalanya gitu kan. Dan dia memaksa dan mempercayai bahwa apa yang dia pikirkan itu benar gitu. Gitu. Bahkan orang pun nggak tahu sebenarnya yang di kepalanya itu apa. Nah, tetapi dia sudah judgement duluan nih. Sudah berpikir duluan nih. Karena ini merugikan orang lain ya. Benar. Taruhlah kita yang overthinking dengan orang lain, bahkan orang lain itu mungkin kita baru kenal. Tapi segala penilaian yang kurang fair gitu, itu sudah kita sematkan kepada orang yang baru kita kenal begitu. Ternyata overthinking ini dampaknya juga bisa mengalami gangguan kesehatan gitu. Iyalah ya, karena ketika overthinking memikirkan sesuatu yang nggak penting, susah tidur, bahkan mengganggu nafsu makan juga, dan itu akan berdampak kepada kesehatannya gitu. Overthinking ini jika terus-terusan dituruti, ini bisa saja berakhir dengan yang namanya obsessive compulsive disorder atau OCD, gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Cemas ya. Jadi overthinking pada OCD juga bisa menyebabkan pengidapnya selalu berpikir telah melakukan kesalahan, melukai orang, atau terkontaminasi virus saat tidak sengaja memegang sesuatu. Ini relate dengan ini ya, dengan kondisi sekarang ya gitu. Jadi memang overthinking ini jika terlalu dituruti ya bisa berakhir dengan OCD ini. Jadi mungkin bedanya gini, overthinking itu masih sebatas apa yang dia pikirkan aja ya. Dia terlalu over dalam berpikir. Gitu. Jika ini dituruti berlarut-larut, maka akan menjadi OCD, dan OCD ini sudah menuntut orangnya untuk melakukan sesuatu. Sudah perbuatan berarti. Iya, ada perbuatan. Nah, tapi kalau tidak
dituruti, dia akan merasa gelisah. Gelisah. Gitu. Jadi untuk menenangkannya dia harus melakukan apa yang dia pikirkan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi OCD ini tingkat lanjutnya dari overthinking gitu ya. Mungkin dari beberapa contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait overthinking ini ya, Mas. Salah satunya mungkin fenomena ini ya. Baperan, bawa perasaan dan GR. Gede rasa. Yang seringkali menimpa ini ya, menimpa anak-anak muda, Laki-laki anak muda nih. iya, terutama yang remaja awal. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang nice, baik perlakuan atau perkataan dari lawan jenis gitu Atau ya, hadiah, dan dia langsung berpikir nih, wah jangan-jangan dia suka sama aku nih. Gitu. Padahal bisa saja orang yang melakukan sesuatu itu, yang memberikan sesuatu kepada dia itu biasa aja sebenarnya, dan memang melakukan itu ke semua orang. Benar. Jadi semua tuh dilakukan baik oleh dia ya. Iya. Tetapi gara-gara overthinking, bibit-bibit overthinking, nah ini bisa jadi GR gitu. Wah, berarti dia suka sama saya nih karena dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan kepada saya gitu. Sesuatu yang wajar sebenarnya Mas Wandi. Kalau anak muda masa-masanya jatuh cinta seperti itu ya. Apakah berarti semua orang akan overthinking dan akhirnya nanti OCD gara-gara GR, Mas? Yang pertama, saya percaya bahwa ketertarikan kepada lawan jenis yang mungkin itu pertama kali timbul untuk anak-anak muda remaja awal, itu adalah kan sebuah fitrah, Mas. Sebuah fitrah sih. Sebuah fitrah gitu wajar ya. sih. Dan karena ini barangkali pengalaman pertamanya gitu ya. Dia sebelumnya tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buat dia spesial, yang buat dia bawa perasaan gitu dengan lawan jenisnya, dan ini adalah kali pertamanya gitu. Pertama kali. Mungkin ini bisa kita katakan ini hal yang wajar ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia dan pengalamannya, dia akan terbiasa, sudah paham bahwa ini adalah dalam kehidupan ya seperti ini. Itu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika dia bertambah usia dan sudah berulang-ulang mengalami ini, tapi masih overthinking. tapi masih GR dan baperan gitu. Nah, ini mungkin dia itu ada kecenderungan ke overthinking gitu. Ya. Terus kalau kita lihat lagi mungkin tentang ini, misalnya ada keluhan sakit gitu, terus kita langsung mikir macam-macam, wah jangan-jangan saya udah kena kanker nih. Wah jangan-jangan saya kena serangan jantung nih. Kalau sekarang mungkin batuk-batuk, sesak nafas itu jangan-jangan corona, dan benar corona itu Mas sekarang. Mungkin ada batasannya. Bisa jadi karena situasi kita memang seperti itu, membuat kita cenderung berpikir sedikit over gitu ya. Nah, sampai di situ mungkin masih wajar. Karena kan ketika ada keluhan, itu kan butuh ini ya, pemeriksaan. Ya. Dikonfirmasi bahwa sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Tetapi dia masih kekeh nih, dan nggak mempercayai dokter yang sudah memeriksa gitu. Wah, jangan-jangan dokternya bohong. Overthinking ini kalau ini. Nah, ini baru overthinking. Gitu. Ini menarik Mas. Saya pernah suatu ketika itu waktu sekolah ya, waktu SMA itu ada kakak kelas yang ceritanya dia punya kanker di kakinya, di tulang ya, karena cedera main bola, menyebar tuh kankernya di kaki dan harus diamputasi. Jadi saya lihat sebelum dan sesudah diamputasi. Pertama kali lihat secara langsung ya ada kawan atau kakak kelas yang seperti itu. Sampai rumah itu lihat lutut saya gitu ya. Lutut saya lihat kok semakin menghitam gitu. Terus agak lucu nih. Kita kemudian kok agak bengkak, menghitam seperti itu. Padahal sebelumnya juga biasa saja, dan baru itu kemudian mengamati lutut sendiri gitu kan. Coba diperiksakan gitu ya, jangan-jangan ada kankernya. Karena lutut yang menghitam, kemudian agak bengkak gitu kan ya. Padahal ya banyak faktor ya kenapa kemudian menghitam, bisa karena jarang mandi, karena jangan disikat ya, mungkin mandi terus ya, cuman mungkin nggak disikat kayak gitu. Intinya waktu itu pernah satu ketika case-nya ini ya, case kesehatan ini saya alami bener, dan itu overthinking. Terlepas dari kasus lutut menghitam gitu Mas ya. Mungkin overthinking ini kalau kita lihat fenomenanya ini bisa dibagi dua ya. Ada yang overthinking yang mempermasalahkan hal-hal kecil sehingga merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Membuat dia merasa cemas, membuat dia merasa resah, membuat dia merasa terbebani dengan hal-hal kecil karena yang dipikirkannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin kekhawatiran dengan masa depan. Misalnya, wah apakah saya bisa sukses ya ke depannya? Apakah saya besok bisa makan barangkali gitu? Apakah besok ketika lab meeting saya nggak dimarahi sama prof gitu barangkali ya? Seharusnya dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mempersiapkannya, bukan memikirkannya. Kita memang
butuh memikirkan untuk mempersiapkan. Tapi overthinking yang mengkhawatirkan hal yang di depan itu, dia hanya khawatir-khawatir aja tanpa ada solusi. Ada solusinya gitu. Yang pertama adalah memang tanda-tanda overthinking itu biasanya adalah khawatir akan masa depan, Mas. Dia takut bahwa nanti di hari mendatang dia tidak bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diapresiasi, menjadi orang yang membanggakan orang tua dan keluarganya, seperti itu. Sibuk memikirkan tanpa melakukan persiapan-persiapan. Sebenarnya kedepannya dia punya tujuan ya, tapi dia nggak fokus untuk mengejar, tapi Benar. dia justru khawatir apakah bisa seperti itu gitu. Iya. Dia itu takut untuk kemudian menggapainya. Dia tahu mau jadi apa tahu. Jadi lebih fokus kepada kekhawatiran di masa depan. Tanpa kemudian melakukan persiapan-persiapan. Ada juga yang mempertanyakan, mengkhawatirkan masa depan itu mungkin ada baiknya begitu. Salah satu ciri orang yang visioner ya. Visioner itu pasti memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan begitu. Mungkin ini agak berbeda mungkin misalnya. Kalau tadi orang yang mempersiapkan diri, saya kira tidak cukup dengan membayangkan, tapi juga dalam langkahnya pasti. Yang kedua yaitu dia terlalu merenungi masa lalu, sering gagal move on, Mas. Dan dia memikirkan itu terus seperti itu. Dan tidak ada upaya untuk bisa memperbaikinya. Terperangkap di masa lalu gitu. Padahal masa depan itu jauh lebih penting sebenarnya ya. Iya. Jadi ketika dia barangkali terjatuh, terkecewakan, ya mungkin 1 hari 2 hari untuk kemudian menenangkan diri itu mungkin butuh. Wajar lah ya. Seperti fase mengumpulkan energi untuk kemudian kembali bangkit. Tetapi yang salah adalah ketika berlarut-larut gitu ya, tidak bisa keluar dari jebakan masa lalu itu. Dan itu adalah salah satu contoh overthinking sebenarnya. Selanjutnya Mas Wandi, yang ketiga adalah dia memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Contohnya gimana? Contohnya nih, siapakah aku ini? Apakah aku ini adalah manusia yang mirip dengan kera atau kera dan yang mirip dengan manusia? Jadi suatu pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak produktif sebenarnya. Dan ini termasuk nggak bisa memikirkan ini? Apakah corona itu adalah sebuah konspirasi? Nah, ini menarik. Ya, termasuk itu. Menurut saya termasuk ya. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan realita yang ada di depannya. Dia fokus untuk memikirkan hal yang berat, konspirasi. Sesuatu yang kemudian itu tidak bisa dia kemudian selesaikan. Sedangkan yang ada di depan matanya adalah orang yang sakit, orang yang kemudian meninggal itu ya dari hari ke hari. Dia fokusnya malah memikirkan apakah ini konspirasi atau bukan. Dan ini jika diteruskan, ini akan merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya misalnya ya, mungkin banyak ya teman-teman lihat di Indonesia, mungkin barangkali terjadi juga dengan orang-orang di sekitar. Yang pertama yang dirugikan adalah dirinya sendiri, gitu benar. Karena nggak jarang ada kasus yang meninggal karena corona. Ketika ditelusuri ternyata salah satu yang tidak mempercaya adanya corona. Itu satu, merugikan diri sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika dia terkena corona dan dia tidak mempercayai corona, kemudian dia beraktivitas seperti biasa, jalan-jalan, dan dia menyebarkan virus itu begitu. Nah, kan itu salah satu contoh yang terlalu menghabiskan waktu untuk memikirkan hal yang berat-berat gitu. Sebenarnya tidak produktif. Selanjutnya Mas, membaca pikiran orang lain. Nah, seakan-akan tadi bisa membaca apa yang orang lain pikirkan, cenderung mudah untuk prasangka. Saya kira sudah menjadi overthinking, Mas. Tapi dengan orang yang memang paham dengan ilmu psikologi, ya pasti berbeda. Ada teoritisnya. Dan itu memang ilmiah. Barangkali pun para ahli ini enggak menempatkan itu sebagai kemungkinan 100% begitu. Itu hanya sebagai indikasi saja. Sebagai tools saja. Mereka sedang berada dalam kondisi mental yang sehat gitu. Benar. Tetapi overthinking ini lagi-lagi ini kan masalah kesehatan mental. Dia mencoba membaca pikiran orang tetapi dia sedang dalam kondisi mental yang tidak sehat. Dan pastinya dia sangat mempercayai itu gitu. Dan arahnya negatif. Bukan untuk mencari solusi seperti para psikolog klinis tadi itu ya, tetapi arahnya adalah prasangka seperti itu pada orang lain. Padahal kalau kita tahu ya, maksudnya dalam Islam sendiri kan, kita kan nggak boleh nih barangkali dalam pengalaman misalnya ada seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Tetapi ketika dia bersedekah kan kita nggak fair nih, wah ini pasti ria nih. Karena kan kita cuman boleh
menghukumi sesuatu dengan hal-hal yang zahir saja. Yang zahir saja gitu. Yang terlihat begitu. Untuk yang di luar itu kita nggak punya hak gitu. Nggak punya hak. Dan orang overthinking ini seperti dukun gitu ya. Seperti dukun. Dia enak aja gitu. Bisa membaca pikiran orang lain, memudah menjudge orang lain. Nah, memakai ini ya, hukum dengan dalil-dalil prasangka tadi Ya, gitu ya. prasangka. Iya. Nah, oke, selanjutnya Mas, yang kelima adalah ragu-ragu dan dia itu suka ngobrol dengan dirinya sendiri. Kalau di animasi-animasi itu seperti ini biasanya. Ada orang ya, misalnya sini saya ya, kemudian ada si baik dan si buruk dari saya. Jadi ngobrol satu sama lain, berperang seperti itu. Gimana ya, ambil apa enggak ya? Beli apa enggak ya? Ragu-ragu Mas, ragu-ragu, dan itu apa namanya, ada percakapan dalam dirinya sendiri, dan itu fokus pada percakapan dua sisi itu. Gitu. Malaikat dan setan kalau di film-film Ya, itu. seringkali kan gitu, makanya visualisasi ada si baik dan si buruk gitu ya, malaikat dan setan seperti itu. Sibuk memikirkan keraguan-raguannya. Selanjutnya, yaitu terlalu banyak membaca situasi. Terlalu banyak membaca situasi. Maksudnya gimana tuh Mas? Dia itu senantiasa berpikir bahwa ketika dia berada di suatu tempat, dia harus melakukan analisis itu berkali-kali, seperti halnya detektif ya, atau intel seperti itu ya. Itu sebenarnya juga nggak produktif sebenarnya. Terlalu banyak membaca situasi, dia ya tidak akan melangkah, dia tidak akan kemudian produktif dan melakukan apa yang dia inginkan sebenarnya. Dan ini banyak menimpa anak-anak muda juga ya. Dia tenggelam dalam perencanaan sehingga dia nggak mengambil action gitu ya. Dan itu ternyata salah satu ini ya, indikasi overthinking tadi. Overthinking. Terlalu banyak membaca situasi. Dan yang ketujuh Mas Wandi, yaitu adalah pikiran yang menganggap diri sendiri tak berharga. Pernah nggak suatu ketika Mas Wandi itu melihat story atau timeline dari media sosial, kemudian dirasa bahwa orang lain itu lebih berprestasi dibandingkan dengan dirinya Mas Wandi? Oh, insecure gitu. Dan tapi tidak hanya kemudian timbul rasa iri dan merasa dirinya tidak diapresiasi ya, tetapi dia itu sampai kemudian overthinking Mas. Maksudnya adalah, oh berarti memang saya ini nggak berharga, saya ini nggak berpotensi, saya nggak bisa seperti mereka, saya tidak mampu untuk menyamai apa yang mereka capai. Ketika dia melihat orang-orang berhasil mencapai sesuatu, kemudian dia compare to herself atau himself gitu ya, dan merasa wah ternyata saya nggak berharga. Karena yang berharga itu seperti mereka. Seperti mereka. Apalagi tentang capaian-capaian dunia ya. Khawatirnya ini bisa jadi ke hasad jatuhnya ya. Bisa jadi hasad ya. Mengerikan ini. Tetapi kalau dalam capaian akhirat, ya pasti kita harus ada sikap seperti itu. Benar. Dan itu namanya bukan hasad, namanya ghibthah. Berbeda ya memang kalau masalah urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat biasanya dia semakin bersemangat untuk beribadah, dan itu dibolehkan. Fastaghfirullah khairat itu boleh seperti itu. Selama 3 tahun di Taiwan ini ya, selama studi master 3 tahun di Taiwan, ini pernah mengalami hal-hal yang mengarah ke overthinking nggak? Pernah beberapa. Yang pertama adalah kejadian di mana saya diminta untuk memilih. Untuk memilih antara tinggal di lab yang sama. Yang meminta untuk memilih siapa? Profesor ya, sudah mengajukan pilihan. Ya, pilihan. Pindah di lab yang lain atau stay di lab yang sama, cuman dengan kondisi yang ya terseok-seok bisa dibilang lah seperti itu, karena capaian-capaian saya di lab ya, bukan di kelas, tidak seperti yang lainnya, sehingga kemudian muncul di sana rasa bahwa ya saya tidak bisa bertahan, saya tidak bisa kemudian tinggal lebih lama lagi di lab itu, sehingga muncul overthinking, apakah saya harus pulang? Wah, memunculkan pilihan yang berbeda gitu ya? Berbeda gitu ya. Menyerah. Give up gitu ya. Waktu itu pernah juga terpikir untuk yaudahlah mondok aja gitu. Mondok di Ponpes apa seperti itu. Atau sempat suatu ketika dalam kondisi yang sama, sedang jalan-jalan ke Taipei Grand Mosque gitu ya, dan di sana ada papan pengumuman, dan di papan pengumuman itu ada tawaran beasiswa ke Turki. Beasiswa Turki. Oh, apa ya, saya lanjut situ aja ya, saya di Taiwan kita akhiri. Sempat terpikir seperti itu. Ketika itu karena overthinking, sama sekali nggak mau mengambil 2 pilihan yang diajukan profesor tadi gitu ya? Tidak mau. Tapi alhamdulillahnya kemudian saya tidak langsung mengambil pilihan itu ya. Saya masih punya remnya seperti itu dengan cara cerita ke orang. Meminta nasihat. Dan saya tidak salah untuk kemudian meminta tolong kepada orang itu. Sehingga sebenarnya saya tahu orangnya, karena saya juga sering minta nasihat. Dan
Alhamdulillahnya kemudian beliau meminta untuk stay, lebih banyak keburukannya ketika tidak diselesaikan. Lebih baik stay di lab yang sama, bukan pindah lab ya, lab yang sama, bertahan buat profesor terkesan kembali dengan pekerjaan-pekerjaanmu gitu ya, dan sudah selesaikan sampai kemudian profesor minta untuk kamu lulus. Ketika kita berada di situasi yang menjepit, penuh pressure gitu ya, itu kan kita dalam kondisi emosi dan psikologi yang terganggu gitu. Iya pasti tuh. Kadang-kadang itu menyulitkan kita untuk lebih logis mengambil keputusan. Jadi sudah langkah yang tepat itu ketika kita bercerita, kita minta nasihat kepada orang yang lebih tahu begitu ya. Benar banget. Yang mereka berada dalam situasi emosi dan kondisi mental yang lebih sehat, lebih stabil, sehingga yang disarankan pun lebih logis gitu ya. Iya, dan ya memang tepat memilih orang yang lebih bijaksana Mas ya, yang lebih kemudian berpengalaman itu gitu ya. Alhamdulillah bisa selesaikan dan ya sampai sekarang ini sudah lulus. Mendapat gelar Master Masya Allah, of Science. Dan pulangnya kapan? 2 hari lagi. Masya Allah. Yang kedua adalah kasus Corona. Oke. Tentu ini menjadi pengalaman pertama bagi saya dan juga yang kemudian mengalami pertama kali pandemi. Nah, waktu itu saya kemudian menjadi orang yang ceroboh karena overthinking, Mas. Suatu ketika seperti ini. Ada seorang mahasiswa yang kemudian memiliki join program ya di lembaga penelitian di Taiwan yang join program dengan kampus kita. Oke. Nah, dia datang ke kampus kita untuk melakukan kuliah karena mengikuti course di kampus kita. Benar. Kemudian diketahui bahwa member labnya yang di sana di institusi asalnya itu ada yang positif. Ada 2 orang kalau nggak salah, atau ada yang positif corona di labnya dia. Nah, kemudian dia itu ambil kuliah di sini. Di Taiwan sangat strict ya Mas ya. Ketika ada orang yang berinteraksi dengan orang yang sudah positif corona, maka dia menjadi suspek. Si mahasiswa ini satu kelas dengan orang Indonesia, teman kita. Nah, kemudian teman kita ini, yang orang Indonesia ini, itu kemudian diminta untuk istirahat di karantina mandiri di suatu ruangan dikhususkan di dormitory di asrama. Ini sebagai bentuk pencegahannya pihak Taiwan begitu. Benar. Solusi ditawarkan adalah karantina mandiri selama 2 pekan ya. Langkah preventif yang diambil oleh pihak Taiwan gitu. Dan itu orang yang datang ke NCU untuk course itu, dia sebenarnya belum terkonfirmasi positif. Tetapi kemudian teman satu kelasnya semuanya diminta untuk karantina mandiri. Nah, luar biasanya lagi adalah teman kita Indonesia ini yang diminta untuk karantina, itu satu kamar dengan teman lab saya. Oke. Nah, teman lab saya ini diminta oleh profesor saya untuk juga sama-sama karantina. Dengan pikiran yang luar biasa gitu ya, dengan ketakutan yang berlebihan. Kemudian saya teringat bahwa beberapa hari sebelumnya itu awal-awal pandemi suhu tubuh saya itu naik 36-an lah. Saya waktu itu belum tahu kalau memang itu sedang suhunya naik, peralihan antara winter dengan kemudian spring ya. Sudah naik. Berarti itu awal-awal corona banget ya. Bahkan corona. Di Indonesia itu belum ada kasusnya. Belum ada. Gitu. Saya diminta profesor untuk juga istirahat. Tapi memang tidak karantina ya, karena itu waktu itu cuma 5 hari. Terus karena nggak turun-turun, oh ya memang kayaknya memang suhu tubuh saya memang seperti ini gitu ya. Kemudian ditambah juga tadi kejadian itu, kejadian mahasiswa tadi itu. Nah, saya kemudian overthinking timbul itu. Si mahasiswa Indonesia yang tadi satu kelas dengan mahasiswa dari instansi luar itu, dia sering ke musola di departemennya. Saya kemudian memikirkan, kalau dia sering ke musola, berarti orang-orang yang ada di musola juga bisa berpotensi untuk juga terkena. Di antara orang-orang yang sering ke departemen dia itu, ada yang sering ke musola pusat. Jadi saya kemudian berpikir bahwa, berarti untuk meminimalisir penyebaran ini, saya harus kemudian mempublikasi bahwa orang yang sering ke musola itu harus ke karantina juga, harus berhati-hati. Oke, levelnya lebih tinggi dari langkah-langkah diambil pihak Taiwan. Iya, itu kan lebih kena overthinking ya. Overthinking luar biasa. Ya, kita ulang dari awal ya. Ada suatu instansi di luar NCU yang dimana membernya terkonfirmasi corona. Kemudian salah satu anggotanya ini belum positif ya? Belum positif, ngambil course di NCU. Itu belum positif gitu. Belum positif, masih investigation. Dan yang satu course itu di dalam kelas yang sama itu sudah diminta karantina mandiri. Sudah. Dan roommate teman-teman yang karantina mandiri karena satu kelas dengan si suspek tadi juga diminta untuk karantina gitu ya. Sama Mas Fikri karena overthinking, barangkali orang-orangnya ada sholat di musola departemen. Gitu. Orang-orang itu sering ke musola pusat. Oke, sehingga siapapun yang sholat di musola pusat harus karantina. Gitu. Nggak biasa. Saya teks, saya kemudian saya kirim, cukup heboh. Kemudian menyebar, tidak terkendali, ya ada semua proses
minta maaf seperti itu. Karena ada gesekan juga ya. Ada gesekan karena berdampak kepada teman mahasiswa kita ya yang satu kelas itu. Ya dia ketika keluar itu orang-orang akan melihat oh ini corona itu ya. Iya, ada pengucilan gitu. Pengucilan ya. Nah, padahal pada akhirnya diketahui bahwa orang yang datang ke NSU untuk course dia negatif. Negatif ya. Akhirnya negatif seperti itu. Dan saya kemudian ya tentu ada langkah-langkah untuk meminta maaf dan itu menjadi pelajaran yang luar biasa, evaluasi besar bagi saya untuk berhati-hati dengan overthinking. Setelah beberapa pengalaman ini, adakah turning point-nya kemudian berpikir bahwa overthinking ini sebaiknya harus dikurangi, diredam, Nah harus setelah berubah? tadi itu mulai turun dan saya menyadari bahwa overthinking itu adalah penyakit. Itu suatu ketika saya datang ke musola Mas, dan waktu itu di musola ada banyak orang, mbak-mbak lah ya, ahwat-ahwat gitu. Banyak ya. akhwat. Lagi ada kajian sepertinya, kajian di akhir pekan dan sepertinya tentang persiapan pernikahan. Oh, Samar Academy ya? Samar Academy sepertinya. Pembicaranya laki-laki, bapak-bapak. Oh, bapak kita ini? Bapak kita ini. Oke. Iya, saya di posternya itu sebelumnya memang membahas tentang ciri-ciri orang yang siap menikah. Tentunya laki-laki seperti apa yang siap menikah. Dalam sudut pandang laki-laki berarti gitu? Sudut pandang laki-laki, dan itu perlu disampaikan ke Para akhwat Para yang akhwat. sudah siap menikah. sepertinya sudah pada yang menikah, gitu ya. Nah, karena saya memang mau ke musola dan waktu itu memang sudah mau masuk waktu sholat, saya lanjut ke tempat wuduan ya. Saya nggak sengaja untuk mendengar itu ya apa yang beliau sampaikan di sana, bahwa ciri-ciri laki-laki yang siap menikah itu adalah dia tidak memiliki sikap overthinking. Karena ketika berkeluarga itu sikap overthinking itu berbahaya. Dia mudah untuk panik, mudah untuk berpikir yang tidak seharusnya dia pikirkan. Oh iya benar, Bagi sepakat sih, seorang sepakat. Contoh misalnya kalau anak sakit, yang khawatir berlebihan itu Siapa itu? Ibunya pasti. Ibunya pasti ya. Dan bapak jangan ikut-ikutan overthinking, jangan ikut-ikutan panik begitu. Jangan Harus yang menenangkan, mencari solusi. Ya benar tuh. Saya nggak sengaja dengar itu ya, dan itu menjadi turning point juga bagi saya bahwa oh nggak bisa seperti ini kayak gitu ya. Karena sudah siap menikah gitu. Karena ternyata sikap itu menjadi penghalang bagi saya untuk bersiap, dan akhirnya ya berbenah mulai mengurangi overthinking. Tidak mudah untuk menyimpulkan, tidak mudah untuk mengkaitkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, tidak mudah untuk membuat atau mensimulasikan skenario di pikiran saya, dan kemudian tidak mudah panik untuk men-typing ya, untuk kemudian mengetik dan membagikan informasi seperti itu. Berarti ini perjalanan setelah mengalami beberapa peristiwa terkait overthinking gitu ya. iya. Yang tadi tentang permasalahan dalam lab gitu ya. Profesor memberikan pilihan tetap di lab atau pindah saja. Tetapi karena overthinking memunculkan pilihan baru. Kenapa nggak pulang aja sekalian? Terus yang kedua tentang case corona yang di awal-awal gitu ya. Tapi setelah itu mungkin mendapat koreksi, muhasabah diri begitu. Alhamdulillah ada koreksi. Kemudian ketemu momentumnya ketika Pak Arifin kan? Iya. Disebut juga ya. Ketika Pak Arifin mengisi kajian pada mbak-mbak ya yang siap menikah, ketika memilih calon pasangan, calon suami, jangan yang overthinking gitu ya. Kayak sedang ngomongin yang lagi di tempat wudhu itu. Tempat wudhu itu langsung kena mental. Ya. Suami nggak boleh overthinking kan gitu. Iya, ya. Benar. Dia itu menjadi pelajaran penting ya bagi kita, saya dan juga teman-teman semua untuk bisa berbenah ketika ada overthinking di dalam diri kalian. Jadi bagi teman-teman yang barangkali masih sering overthinking, apa nih Mas? Berdasarkan artikel yang kita baca, ada beberapa solusi untuk kemudian dilakukan jika kita sering overthinking. Yang pertama, cari aktivitas baru. Aktivitas yang baru? Ya, karena memang orang overthinking ini dia sebenarnya sedang terjebak, Mas. Terjebak dengan apa yang dia pikirkan. Untuk itu dia butuh mencari katakanlah pengalih. Dia harus melakukan sesuatu yang lain dulu. Supaya apa? Supaya pikirannya itu teralihkan dengan hal yang lebih produktif, dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Kemudian memilih untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Karena overthinking lagi-lagi dia terjebak di sudut pandang yang sangat sempit gitu. Sudut pandang dirinya sendiri sangat personal. Mungkin ketika overthinking kita mencoba berpikir berdasarkan sudut pandang orang lain. Kalau orang lain melihat permasalahan ini penyelesaiannya seperti apa ya, begitu. Jadi memang perlu mengambil sudut pandang yang lebih luas. Kemudian dengan cara membantu orang lain. Oh, ini menarik nih. Menarik. Dia punya masalah membantu malah ya.
Karena gini Mas, ketika kita mencoba membantu orang lain, itu kurang lebih kita mencari solusi juga untuk masalah kita sendiri begitu. Dan kadang-kadang ketika membicarakan masalah orang lain, kita memberikan solusi itu lebih logis gitu. Daripada ketika kita ditimpa masalah, kita mencari solusi sendiri, nah itu kadang-kadang tidak logis gitu. Nah kalau misalnya nih Mas, ternyata orang lain itu masalahnya sama dengan masalah kita gimana? Oh, berarti kita tahu ternyata yang punya masalah seperti ini bukan kita sendiri gitu. Berarti ada temen ya bisa minta pendapat, bisa orang lain juga merasakan masalah ini, orang lain juga menghadapi masalah ini. Iya, karena orang overthinking ketika menghadapi masalah, dia tuh berpikir bahwa masalah ini satu-satunya yang dia miliki. Cuma ada di dia. Iya, cuma ada di dia. Dan ini salah satu sisi overthinking yang kurang baik begitu. Nah, kemudian segera ambil tindakan. Ya, ini mungkin relate dengan salah satu yang kita bahas di depan tadi ya. Ciri-ciri orang overthinking terlalu banyak membaca situasi gitu, tapi nggak ada action. Nggak ada actionnya. Nah, salah satu meredam overthinking ini ya kita langsung mengambil tindakan, kita langsung action itu intinya. Kemudian mengapresiasi usaha diri sendiri. Apresiasi. Ya. Sebelum orang lain mengapresiasi, ya kita harus mengapresiasi dulu. Iya sih, benar juga. Usaha kita sendiri. Siapa yang mau mengapresiasi diri kita kalau bukan kita ya? Iya, benar. Dan itu memang pasti akan menguatkan untuk kemudian melakukan hal-hal baik ke depannya gitu. Oke. Ini menarik ini Mas. Saya pernah pada suatu kondisi memang tadi ya, overthinking itu ada capek dan sebagainya itu, dan merasa bahwa tidak berdaya gitu ya. Saya biasanya kemudian jajan biasanya, kemudian mengapresiasi diri sendiri. Oh, kamu sudah berjuang, bisa bertahan gitu ya, bisa tidak menyerah. Itu memang benar, harus ada momentum seperti itu untuk bisa bangkit lagi. Iya, benar. Kita harus mengapresiasi atas capaian yang sudah kita dapat gitu. Iya. Kita recall lagi ya. Yang pertama, cari aktivitas baru. Iya. Melihat sudut pandang lebih luas. Iya. Membantu orang lain. Segera ambil tindakan. Iya. Kemudian mengapresiasi usaha diri sendiri. Gitu. Nah, dari Mas Fikri mungkin ada tambahan atau? Ada sebenarnya. Paling efektif ini, menarik Mas. Cara untuk tidak overthinking adalah no more thinking. No more thinking? Iya. Tidak berpikir sama sekali. Loh, emang bisa gitu? Iya, tentu nggak bisa. Kalau mau kita menghilangkan overthinking, ya jangan berpikir sama sekali. Iya. Tapi ternyata kan nggak bisa. Kita pasti overthinking. Dan overthinking yang kemudian berproduktif, nah ini menarik Mas. Ada overthinking yang produktif. Oke, gimana? Yaitu overthinking yang memikirkan nanti bagaimana ketika kita nanti di akhir hidup kita. Oke. Bagaimana kemudian kita nanti mati, gitu ya. Kadang-kadang kan kita membahas kematian itu kan tabu ya Mas. Bahwa jangan ngomong mati nanti beneran terjadi. Oh nanti jadi doa. Padahal kematian itu hal yang pasti. Kematian adalah pasti, dan uniknya orangnya yang kemudian mengetahui dan memahami bahwa kematian itu pasti, dirinya akan menjadi produktif Mas. Iya benar. Kualitas hidupnya itu akan berbeda, akan meningkat. Karena dia pasti akan tahu, pasti akan mati, dan dia tidak takut matinya, tapi dia takut bagaimana kondisi ketika dia mati. Iya. Oke. Nah, ketika dia tahu harus mempersiapkan bagaimana ketika dia mati, dia akan produktif. Dia tidak terlalu banyak berpikir, tapi lebih banyak kemudian memperbaiki diri. Oke. Nah, jadi dengan overthinking ini, overthinking yang produktif ini adalah overthinking yang tadi memikirkan kematian, maka kita akan bersiap-siap dan kita akan produktif dalam menjalani hari-hari kita. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang overthinking. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kalau ada video baru. And see you in the next video. Jauh di negeri seberang, selamat tinggal sahabatku, ikhlaskanlah diriku, iringkanlah doa restumu, Allah bersama selalu. Ku berjanji dalam hati untuk segera kembali menjayakan negeri ini dengan ridho ilahi. Kalau
cita-cita raih